Ginjal merupakan organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang. Sebagai salah satu bagian dari sistem urin, ginjal memiliki fungsi menyaring kotoran, yang terutama urea, dari daerah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Manusia memiliki sepasang ginjal. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dan berwarna merah tua. Karena mengandung banyak kapiler darah, organ ini terletak di dalam rongga perut, bagian belakang agak ke atas. Masing-masing sisi ginjal disambungkan oleh membran transpal yang disebut renal capsule, yang membantu proteksi kedua ginjal dari infeksi dan trauma. Fungsi ginjal yaitu menyaring zat-zat sisa metabolisme dari dalam darah. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dengan cara mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia. Yang keenam, menghasilkan hormon eritropoietin yang berperanan dalam membantu pembuatan sel darah merah. Yang ketujuh, mengaktifkan vitamin D untuk memelihara kadar kalsium darah dan kesehatan tulang. Apa itu gagal ginjal? Gagal ginjal merupakan suatu patologis yang terjadi ketika ginjal tak lagi mampu untuk menyaring cairan serta zat sisa-sisa makanan yang mengakibatkan menumpuknya racun di dalam tubuh. Gagal ginjal terbagi menjadi dua, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Penyakit gagal ginjal akut yaitu suatu kondisi saat tiba-tiba ginjal tidak dapat menyaring limbah dari aliran darah, atau suatu kondisi di mana ginjal berhenti berfungsi. Kondisi ini disebabkan karena adanya gangguan pada aliran darah ke ginjal, gangguan pada ginjal, atau gangguan pada saluran urin. Nah, biasanya penyakit gagal ginjal ini berlangsung sangat cepat, yaitu beberapa hari atau jam. Nah, kondisi ini biasanya sering terjadi pada pasien yang sudah mengalami sakit kritis atau sudah dirawat intensif selama berada di rumah sakit. Selanjutnya ada gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik merupakan menurunnya fungsi ginjal yang terjadi secara bertahap dalam waktu kurang lebih 3 bulan. Umumnya, gagal ginjal kronik ini tidak memiliki gejala, sehingga penderita tidak akan mengetahuinya. Apabila tidak segera ditangani, maka akan terjadi penumpukan limbah tubuh, cairan, dan elektrolit yang mengakibatkan penderita harus segera melakukan hemodialisis atau melakukan transplantasi ginjal. Etiologi atau penyebab gagal ginjal kronis umumnya terjadi saat suatu penyakit mengganggu fungsi ginjal hingga menyebabkan kerusakan yang terus memburuk dalam beberapa bulan atau tahun. Penyakit tersebut meliputi yang pertama ada diabetes, yang kedua ada hipertensi atau darah tinggi, yang ketiga peradangan pada glomerulus ginjal, yang keempat itu ada nefritis interstitial atau peradangan pada tubulos ginjal, yang kelima itu ada infeksi ginjal, yang keenam penyakit ginjal polikistik atau kista pada ginjal, yang ketujuh gangguan saluran urin seperti batu ginjal, pembesaran prostat atau tumor, dan yang ke-8 ada cedera akut ginjal yang tidak sembuh, yang ke-9 lupus nefritis, 10 penyakit asam urat, 11 penyakit pembuluh darah ginjal seperti penyempitan pembuluh arteri ginjal.
penyebab gagal ginjal akut yaitu dapat terjadi akibat berkurangnya aliran darah ke ginjal. Seperti yang pertama, ada volume darah rendah karena pendarahan, muntah-muntah, dan diare berlebihan, sehingga mengakibatkan dehidrasi berat. Yang kedua, jumlah darah yang dipompa jantung di bawah normal karena shock, anafilaktik, gagal hati, gagal jantung, atau sepsis. Lalu gagal ginjal akut juga terjadi akibat cedera pada ginjal. Yang pertama, penyakit tertentu, contohnya glomerulonefritis, sindrom hemolytik uremik, vaskulitis, dan skleroderma. Selanjutnya ada penggumpalan darah pada pembuluh darah vena dan arteri ginjal. Yang ketiga ada infeksi. Yang keempat obat-obatan seperti obat antiinflamasi, non-steroid, dan antibiotik aminoglikosida. Yang kelima, cairan kontras yang digunakan saat fotoronsen atau CT scan. Yang keenam, racun lain seperti alkohol atau logam berat. Yang ketujuh, ada gagal ginjal akut dapat diakibatkan oleh tersumbatnya saluran urin, sehingga limbah dari ginjal tidak bisa dibawa melalui urin. Nah, yang kedelapan, tersumbat aliran urin disebabkan oleh pembesaran prostat, batu ginjal atau kandung kemihnya, dan ovarium. Gagal ginjal akut bisa muncul dalam hitungan hari bahkan jam setelah gangguan pada ginjal terjadi. Gejala yang pertama yaitu jumlah dan frekuensi urin berkurang. Yang kedua, pembekakan pada tungkai akibat penumpukan cairan. Yang ketiga, tubuh mulai lelah, sesak nafas, gangguan irama jantung, nyeri dan sensasi tertekan di dada. Nafas berbau tidak sedap dan muncul ruam, rasa gatal di kulit. Nafsu makan menurun, lalu mual dan muntah juga terjadi. Demam, sakit di perut dan punggung, nyeri dan pembekakan pada sendi, tremor di tangan, kejang, bahkan koma. Segera ke IGD bila Anda mengalami gejala gagal ginjal akut, terutama bila Anda pernah mengalami atau memiliki keluarga dengan riwayat penyakit gagal ginjal. Baik, selanjutnya adalah pengobatan. Tujuan dari pengobatan gagal ginjal akut adalah untuk mencegah terjadinya komplikasi dan membalikkan fungsi ginjal. Sedangkan tujuan pengobatan pada gagal ginjal kronik adalah untuk meredakan gejala dan untuk mencegah terjadinya atau bertambah buruknya kondisi ginjal akibat limbah yang tidak dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, terapi yang dapat diterapkan pada gagal ginjal akut adalah antara lain pemberian obat-obatan, pengaturan pola makan, dan cuci darah. Sedangkan terapi yang dapat diterapkan pada gagal ginjal kronik adalah cuci darah, transplantasi ginjal, dan pemberian obat-obatan. Pengaturan pola makan yang dimaksudkan pada gagal ginjal akut adalah pembatasan makanan-makanan yang mengandung tinggi garam dan kalium. Sedangkan pemberian obat-obatan yang dimaksudkan adalah pemberian obat-obatan yang dapat menyeimbangkan kadar elektrolit dalam darah dan pemberian obat diuretik yang digunakan untuk mengurangi kelebihan cairan. Sedangkan apabila gagal ginjal disebabkan oleh karena infeksi bakteri, maka dapat diberikan obat antibiotik. Selain itu, cuci darah menjadi sebuah metode yang dapat diterapkan apabila keadaan ataupun kerusakan yang dialami oleh ginjal sudah cukup parah.